Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan. Dan ajarkanlah ilmu yang bisa kami amalkan untuk kebaikan dunia dan hari pembalasan. Teman-teman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama membaca surat Asy-Syura. Malam ini akan kita lanjutkan di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Saya dan kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kita hati yang ikhlas dan niat yang baik, sehingga majelis kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang membawa kebaikan dan bernilai ibadah di sisinya. Dan tidak lupa teman-teman, kita mendoakan saudara kita di Palestina yang saat-saat ini adalah saat yang sangat sulit bagi mereka, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan untuk saudara kita kaum muslimin dan mengokohkan Islam serta mengembalikan Al-Quds, Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wal kha'inin wal munafiqin. Ya Allah, kokohkanlah Islam dan kokohkanlah kaum muslimin, serta lemahkan dan hinakanlah kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, serta siapapun yang berkhianat dan orang-orang yang munafik. Baik. Kita lanjutkan di ayat yang ke-23. Silakan dibaca Pak Andre ayatnya. Fadhal Pak Andre. Ustaz Andre. Fadhal, dibaca ayatnya 23 ya. Nah. Baik, ahsan. Jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika alladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itulah karunia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengembirakan hamba-hambanya, berikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Penggalan ayat ini teman-teman, ayat yang ke-23 ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan isim isyarah, yakni dzalik. Dzalika termasuk isim isyarah apa kemudian? Untuk ba'id atau qarib? Jauh, lil ba'id, untuk jauh. Baik. Apa yang dimaksud isim isyarah di sini? Apa yang dituju? Dan itulah. Ya. Itulah maksudnya kembali ke mana? Yani kembali kepada munasabah ayat yang sebelumnya, Pak. Ini ayat 22, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat 22 kemarin bahasan yang terakhir kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dua kondisi manusia di asarat, di hari akhirat, di padang mahsyar. Yani ada dua kelompok manusia. Pertama, orang yang zalim, di mana mereka adalah orang yang sangat takut, penuh dengan kecemasan dan ciut di hari akhirat itu. Kenapa teman-teman? Karena mereka sudah melihat janji yang pernah dahulu Allah sampaikan di muka bumi. Siapa yang berbuat zalim, ancamannya adalah neraka.
Dan di sini termasuk tentu bedengkotnya adalah orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Hati mereka musyfiqin, penuh rasa takut. Ya, kenapa dengan teman-teman demikian teman-teman? Karena di hari itu tidak ada lagi yang namanya gaib. Kalau dunia ini Pak Fitra, ini masih banyak yang gaib. Yang bermain di dalam masalah wahyu ini adalah keimanan. Adapun untuk sesuatu yang ditangkap oleh panca indera itu sedikit. Contoh apa teman-teman? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang adanya para malaikat. Bisa kita lihat malaikat, Pak? Bisa. Allah mengabarkan adanya azab kubur. Bisa kita deteksi azab kubur? Tidak bisa, Pak. Namun informasi yang semisal ada banyak dalam Al-Quran. Berjibun ayatnya. Di akhirat ada surga, ada neraka. Manusia yang mati tidak ada yang akan luput satupun kecuali Allah akan bangkitkan. Tak satupun yang luput dari kebangkitan. Nah, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang ateis dan orang-orang kafir yang lainnya, mayoritas mereka tidak beriman dengan adanya perkara gaib ini. Nah, di hari akhirat ceritanya lain. Pada hari itu Allah jadikan mata manusia memiliki pandangan yang sangat tajam. Jadi ini pandangan kita lemah, teman-teman. Apa yang terjadi di balik dinding saja tidak tahu kita apa. Apa yang terjadi yang ada dalam hati saya Bapak tidak tahu. Kenapa? Pandangan kita lemah. Adapun di hari akhirat Allah jadikan pandangan itu tajam. Segala sesuatu yang gaib hari ini akan menjadi kenyataan di akhirat. Hari ini kita tidak bisa lihat syaitan, Pak. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya engkau, syaitan itu bisa melihat engkau dari arah engkau yang tidak bisa melihatnya. Gaib. Tapi di akhirat semuanya akan kelihatan. Semuanya akan kelihatan. Para malaikat kita lihat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Fajr, "Wa jaa'a rabbuk wal malaku saffan saffa." Pada hari itu datang Allah Subhanahu wa taala sementara malaikat berbaris-baris, bersaf-saf, ada line para malaikat. Kemudian iblis ada hadir bersama kita, syaitan yang telah berbuat bejat dan jin-jin yang saleh itu hadir bersama kita. Matahari itu adalah mata yang tajam. Dan yang lebih parah, Pak, neraka bisa ditatap dengan mata yang terang. Neraka bisa kita lihat dengan mata yang terang. Ini kondisi manusia yang pertama. Adapun yang kedua, teman-teman, adalah orang beriman. Yang Allah katakan apa? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. Adapun orang beriman dan beramal saleh, mereka berada di taman-taman surga. Jauh berbeda kondisi mereka dengan manusia yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dalam kondisi takut dan melihat mereka akan siap untuk menghadapi nasib yang sudah Allah janjikan. Adapun orang beriman tidak. Mereka dalam kondisi bahagia. Di mana? Raudhatul Jannat. Di taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah masukkan saya dan kita semua, anak bini, anak cucu keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin ke dalam golongan yang kedua ini. Nah, gitu. Dan ini adalah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, kondisi ini, Pak, Allah katakan di ayat ini. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan itulah janji yang telah Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dzalik di sini kata isim isyarah, walaupun informasinya ada bersama kita nih, Pak. Ini menunjukkan apa namanya? Ketinggian Al-Qur'an. Jadi Al-Quran walaupun ada musnahnya bersama kita, informasinya ada di tangan kita hari ini, tapi isim isyarah sering Allah gunakan kata dzalik, menunjukkan jauh, padahal dia ada bersama kita. Apa maknanya? Kata perulangnya adalah rafi'atul Quran, tingginya Al-Quran itu, tingginya petunjuk Al-Quran, yang jauh dari syubhat, jauh dari kerancuan, jauh dari kedustaan, dan jauh daripada apa namanya bisikan-bisikan syaitan. Sama seperti ayat dalam di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kata Allah apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran. Padahal Al-Quran ada bersama kita, Pak. Kenapa Allah tunjuk itu? Bukan ini. Menunjukkan tingginya Al-Quran. Tingginya petunjuk Al-Quran. Baik. Kemudian kata Allah, dan itulah kami beri karunia yang Allah berikan kabar gembira, menggembirakan hamba-hambanya. Ya, menggembirakan hamba-hambanya. Jadi kabar tentang surga, teman-teman, ini adalah penyejuk hati di saat kondisi kehidupan hari ini yang penuh dengan carut marut.
musibah yang datang berganti, informasi ini, kabar itu terus menyesakkan dada kita kaum muslimin. Belum lagi ujian-ujian rumah tangga, ujian dunia, ujian pekerjaan. Butuh kita saatnya untuk mengistirahatkan hati dari kelelahan ini, Pak. Dengan apa? Mengingat surga. Allah katakan di sini, mengingat surga sebagai apa? Pemberi kabar gembira. Memberikan semangat hidup, memberikan dorongan dan motivasi bagaimana kita berbaik sangka untuk menyongsong masa depan. Ya, Allah mengatakan dan Allah beri kabar hamba yang beriman dan beramal saleh. Dalil ini, Pak, menunjukkan surga hanya akan dimasuki oleh orang muslim yang beriman. Yang lain daripada ini gak masuk, Pak, gak masuk hitungan. Yahudi, Nasrani, masuk surga, mereka akan kekal di dalam neraka kecuali yang mereka beriman kepada nabi, para nabi yang mereka diutus di masa itu. Adapun Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak ada masuk jatah ini kecuali mereka kembali kepada Islam. Bertaubat daripada apa? Kedustaan-kedustaan mereka. Ini dalil yang tegas dan sekian banyak dalil mewakili bahwasanya surga hanya akan diwarisi oleh siapa? Oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Dan iman, teman-teman, mesti dikaitkan dengan amal saleh. Bukti orang imannya jujur dibuktikan, dinampakkan dengan perbuatan. Kenapa? Kata iman dalam Al-Quran selalu diiringi dengan amal saleh. Iman dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salih. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Kalau imannya jujur, pasti dia beramal. Tapi kalau iman hanya sebatas lisan, tidak ditunjukkan, tidak dibenarkan oleh perbuatan, maka ini adalah iman yang penuh kedustaan. Penuh kedustaan. Iya. Kadang-kadang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan tentang iman, al-iman adalah laisa al-imanu laisa bitamanni. Iya. Iman itu bukan hanya angan-angan, tidak. Wala bitajalli, bukan hanya sebagai obsesi semata, tidak. Walakin nama istaqarra fil qulub, ya, apa yang ada di dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Itulah iman. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau ada orang ditanya, kenapa tidak sholat? Yang penting saya iman, Pak. Saya iman ini, Pak. Saya lahirkan orang tua saya muslim. Kenapa Pak masih merokok? Yang penting kan iman, Ustaz. Penting kan iman. Maka apa mesti riba? Riba ini belum tidak ada nilainya dengan apa dibandingkan keislamanku. Allah akan ampuni dosa. Ya. Kenapa tidak berjilbab, Mbak? Kenapa tidak menutup aurat dengan baik? Yang penting itu hati, Ustaz. Dijilbabkan. Adapun perbuatan ini akan diampuni oleh Allah. Maka kita katakan iman Anda masih dipertanyakan. Ustaz. Tak benar. Andaikan iman Anda benar kepada Allah, maka pasti Anda akan melakukan perbuatannya. Kata penyair, laukana hubbuka sadiqan la ata'tah. Andaikan keimananmu, kecintaanmu kepada Allah jujur, pasti engkau akan menaati semua perintah-perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai akan menaati segala sesuatu titah dan perintah yang dicintai. Ini kalau iman jujur. Baik. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, bagaimana bentuk kabar gembira berupa surga? Kabar gembira ini, teman-teman, datang di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fussilat, akan datang nanti pembahasan bersama kita. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini mereka istiqamah di atas tauhid dan selalu menjauhkan dan membenci kesyirikan. Itu maksud istiqamah. Ini istiqamah di atas pondasi yang sangat kokoh. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan senantiasa turun kepadanya. Di ayat ini, Pak, ada kata kunci yang saya dapat faedah dari salah satu kajian. Allah menggunakan kata tatanazzal. Apa makna tatanazzal? Senantiasa turun. Ada kata nazala, ada kata tatanazzala. Nazala itu 3 huruf. Adapun tatanazzal 4 huruf. Sedangkan kaidah dalam ilmu Arab, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fi al-ma'na. Ada tambahan 1 huruf dalam suku kata, maka maknanya ada tambahan pula. Apa bedanya Pak kata nazala dengan tanazzal? Allah mengatakan tatanazzal. Tatanazzal 5 huruf malah. Kalau kata nazala yanzilu, itu maknanya apa?
adalah turunnya sekali saja. Oleh karenanya ketika Allah berbicara tentang surat Al-Qadar, kata Allah, tanazzalu alaihim apa? Al-malaikatu ruhu fiha. Allah katakan tanazzal. Tanazzal empat kata, empat huruf. Yakni apa? Turun malaikat di malam itu dengan ruhul amin, maksud malaikat Jibril dengan seluruh para malaikat di malam hari keberkahan itu, malam Lailatul Qadar, hanya sekali saja setahun, tidak berulang turunnya. Beda dengan ayat ini, Pak. Allah katakan apa? Bukan tanazzala, tapi tatanazzal. Kata para ulama, yakni istimrar, turunnya malaikat dikala memberikan kabar gembira ini senantiasa turun, satu turun, dua turun, 10 turun, dan turun, terus turun memberikan kabar gembira kepada mereka. Kapan ayat ini berlaku, Pak? Ayat ini berlaku kata para ulama, yakni dikala manusia akan meninggal dunia. Karena di saat meninggal dunia itu, Pak, pandangan mata manusia tajam. Banyak hal-hal gaib yang mereka lihat. Bahkan tempat duduknya di surga atau di neraka diperlihatkan dikala mereka akan meregang nyawa. Inilah awal daripada alam kegaiban. Nah, kata Allah di ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa kata malaikat yang senantiasa turun tadi? Mereka berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini bahasan kita. Dan malaikat berkata, dan hari ini bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami penolong kalian. Ini malaikat, kata para malaikat, dengan izin Allah, kamilah penolong kalian yang akan membersamai kalian di dunia dan akan membersamai kalian pula di alam kubur dan membersamai kalian pula nanti di saat kalian sampai masuk ke dalam surga. Jangan takut. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau makna daripada al-busyra pada ayat ini, kapan itu terjadi? Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yakni indal maut. Ini ketika hari kematian. Dan ini dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimu At-Tanzil. Berkata Waqi' bin Jarrah, kapan kabar gembira itu datang kepada kita? Kapan bisikannya, informasi itu sampai? Kalian jangan sedih. Kapan itu? Kata Waqi' bin Jarrah rahimahullah, al-busyra takunu fi thalathi mawaqi. Kabar gembira itu akan datang kepada kita 3 tempat. Yang pertama kata beliau, indal maut, ketika datangnya kematian. Yani ketika ruh akan berpisah dengan badan. Itu datang malaikat menjumpai kita dan memberikan kabar gembira tadi. Andrian, jangan sedih, jangan takut. Keluargamu di dunia kami yang tanggung. Baik, adapun dosa-dosamu Allah akan ampuni. Kalau engkau mati di atas tauhid dan tidak memiliki kezaliman berupa kesyirikan dan yang semisal dengannya. Baik. Yang kedua kata Waqi' bin Jarrah, wa fil qabri, di dalam kubur. Dalam kubur itu, Pak, huru-haranya berat. Kuburan, kondisi dalam kubur, huru-haranya berat, Pak. Saking beratnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis ketika sampai dalam kubur. Ketika bermenziarahi kubur. Belum menziarahi kubur Utsman bin Affan, kemudian ada seorang sahabat lain berkata kepadanya, bakaita bihadza wa ma bakaita bil jannati wan nar. Engkau menangis karena melihat kuburan ini, sementara diingatkan surga dan neraka kepada engkau, engkau tidak menangis. Apa kata kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ya, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna awwala manzilin, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguh kuburan ini adalah halte pertama daripada halte-halte proses kehidupan akhirat. Jadi kalau sudah masuk kuburan, Pak, berarti alamnya sudah alam akhirat namanya. Tapi alam sebelum memasuki akhirat. Hal-hal gaib akan nampak. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di kuburan ini, di alam barzakh ini, urusan setelahnya mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak selamat di kuburan ini, maka urusan setelahnya jauh lebih berat. Oleh karena itu aku menangis. Berat, Pak. Namun orang beriman datang busyra, kabar gembira, jangan engkau takut. Dan ini sebagaimana hadis yang panjang bahwasanya orang beriman akan dikokohkan oleh Allah SWT dengan dan diberi kabar gembira oleh malaikat di dalamnya. Akan datang nanti bahasan insyaallah di buku Marhaban bil Maut. Allah. Kemudian ketiga, kapan kabar gembira itu datang? Kata Waqi' bin Jarrah rahimahullah, wa indal ba'thi, ketika manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, alamnya adalah alam padang mahsyar. Tidak ada di sana alamat, tidak ada tonggak, tidak ada kiri, kanan, depan, belakang, stop, tidak ada situ, Pak, lampu merah.
pada mahsyar yang sangat putih dan sangat luas, tidak ada tanda apapun. Manusia di sana bangkit dan dihadirkan seluruhnya. Ada syaitan, ada binatang, ada malaikat, kemudian malaikat datang, kemudian matahari didekatkan dalam kondisi sejengkal. Sebagian tafsir mengatakan sejengkal. Itu jarak yang sangat dekat, Pak. Ngeri dan mengerikan. Tapi ingat, ada untuk orang beriman, ada spesial yang dilakukan oleh Allah untuk mereka. Apa itu? Datangnya malaikat, dalam riwayat disebutkan, datang dua malaikat yang dulu senantiasa menyertanya di dunia. Pada saat itu mereka mengatakan, la takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir. Jangan takut. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kabar gembira ini dalam tiga kondisi yang sangat kita membutuhkannya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa dikatakan, Pak? Pada Quraisy Mekah. Kepada Quraisy Mekah yang mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi? La as'alukum alaihi ajra. Wahai orang Quraisy, saya dalam menyampaikan dakwah kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah, agar kalian mentauhidkannya dan meninggalkan segala bentuk tagut yang kalian sembah. Apa kata Nabi? Saya tidak minta imbalan daripada kalian. Yang saya inginkan adalah apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali mawaddah fil qurba. Apa mawaddah fil qurba ini, Pak? Ada dua tafsiran. Menurut para ulama tafsir, seperti dinukilkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau dan yang lainnya. Tafsiran pertama adalah, yakni yang dimaksud dengan mawaddah fil qurba, yaitu agar kalian melakukan qurbah, ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi maksudnya, saya mendakwahkan kalian, mendakwahkan kebenaran kepada kalian. Tak ada tujuan yang lain. Saya tidak minta harta dari kalian. Saya tidak minta kedudukan. Saya tidak minta wanita. Saya tidak minta harta dunia yang kalian miliki. Walaupun saya miskin, tapi saya tidak minta harta kalian. Yang saya inginkan adalah mawaddata fil qurba, agar kalian melakukan ketaatan, perbuatan kalian lurus di dunia ini, agar kalian dekat kepada Allah. Itu tujuannya. Dan ini faedah ini teman-teman, tafsiran pertama ini memberi pelajaran bagi kita. Saya dan kita semua, dan siapapun, terutama para dai, hendaklah kita ketika berdakwah, benar-benar yang kita harapkan adalah agar manusia bisa mengenal kebenaran, melakukan ketaatan, menjadi manusia yang benar-benar manusia. Itu tujuan dakwah. Tujuan terbesar dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah. Nabi mengatakan, ada perintah Allah kepada Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan Muhammad, inilah jalanku agar aku berdakwah kepada kalian. Agar apa? Agar aku menyeru kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah. Itu tujuannya. Itu tujuan dakwah. Ya, wa da'iyan ila Allah bi'idzni. Nabi Muhammad berdakwah kepada Allah adalah dai yang menyuruh manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nabi Muhammad, Pak, dalam berdakwah dulu adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau tidak pernah mengajak manusia untuk mengagungkan beliau. Tidak. Nabi berdakwah tujuannya untuk mengagungkan siapa, Pak? Mengagungkan personal beliau atau mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah. Makanya kalau ada hari ini, orang mengagungkan Nabi, salah dia. Diagungkan Nabi melebihi pengagungan kepada Allah. Salah. Tidak benar, tuh. Kita respect kepada Nabi, mencintai Nabi kita, mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Tapi ingat, ada taraf. Ada batasan. Jangan sampai melebihi pula setara dengan Allah, apalagi melebihi kepada Allah. Sampai-sampai berdoa kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah lepaskan kesulitan-kesulitan hidup kami. Berikanlah kesehatan kepada penyakit yang menimpa kami." Boleh tak, Pak? Tak boleh. Tidak ada hak Nabi itu. Nabi tidak karena hak memberikan kesembuhan, melepaskan kesulitan hidup itu adalah prerogatifnya Allah. Tidak dimiliki oleh hatta malaikat, tidak memiliki. Malaikat bisa membantu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ingat, Nabi mendakwah kepada illal mawaddata fil qurba. Agar kalian mencintai Allah. Agar kalian melakukan ketaatan kepada Allah dan Allah pun mencintai kalian. Itu tujuannya. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, teman-teman, kata para ulama, yakni illal mawaddata fil qurba, agar kalian yakni aku tidak meminta kepada kalian sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kalau terdapat tafsir Departemen Agama kita, yakni dalam makna al-qurba ini kekeluargaan. Apa maksudnya kekeluargaan? Kata para ulama, yakni ketika aku berdakwah kepada kalian kepada tauhid, tinggalkan sesembahan selain daripada Allah, maka ingat aku ini adalah bahagian dari keluarga kalian. Kenapa?
Kata Abdullah Ibn Abbas, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun batnun min Quraisy illa kana lahu fihim qurabah. Nabi SAW dengan orang Quraisy itu sangat erat sekali hubungan kekeluargaan. Tidak ada satupun suku dan kabilah di tengah orang Quraisy kecuali Nabi punya saham di sana. Artinya Nabi punya nasab. Nabi punya nasab. Jadi Nabi ketika berdakwah, beliau adalah putra sekaligus keluarganya Quraisy. Tapi meskipun demikian, orang yang paling dahsyat dalam menyiksa dan menghalangi dakwah Nabi adalah Quraisy. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah di sini, wahai Quraisy, katakan kepada orang Quraisy, wahai Quraisy, ketika aku berdakwah kepada kalian, kalau kalian mau menolong menolong agama, menolong dakwah ini, menyambut seruan dakwah ini kebaikan untuk kalian. Tapi kalau tidak, minimal jangan halangi aku. Jangan sakiti aku dan jangan halangi aku untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Kenapa? Ingat, saya dan kalian itu dekat kita. Masih satu keluarga kita. Itu kan logika kan, Pak? Logika, ada alasan. Umpama kita di dalam keluarga, jangan sakit itu. Kita ingat kita masih bersaudara. Ayah kita sama, ibu kita sama, kakek kita masih ada jalur. Kenapa kita harus bermusuhan? Inilah lebih kurang pendekatannya. Jadi Nabi meminta di sini, jangan sakiti aku. Kenapa? Yang banyak menyakiti Nabi adalah Quraisy. Terutama siapa? Pamannya Abu Lahab. Nabi ketika berdakwah ke pasar Ukaz, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Di belakangnya, di pasar ada seorang lelaki yang gagah, tampan sekali, kulitnya putih. Dan ini kesaksian daripada rawi yang ketika itu, setelah dia masuk Islam, ketika itu dia masih musyrik. Ada seorang lelaki, kadzab, pendusta, pendusta. Siapa lelaki itu? Ternyata pamannya sendiri. Berat tak, Pak? Berat. Ini ujian dakwah yang berat. Ketika kita menyampaikan kebenaran, justru yang menghalangi kita adalah keluarga kita sendiri. Apa kata orang? Mana fulan itu pamannya, ayahnya kayak gitu, ibunya kayak gitu, ibunya aja tidak setuju dengan dia, adiknya tidak setuju dengan dia. Ya, orang akan mengaitkan hal ini. Karena ketika Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, beliau berdakwah, justru yang menjadi saingan dakwah, artinya menghalangi dakwah beliau adalah saudara beliau sendiri. Dan ini diangkat-angkat oleh orang yang tidak tahu sejarah, katanya, mana Abdul Wahab itu? Saudaranya sendiri mengkafirkan dia, saudara sendiri mengatakan dia sesat. Kenapa? Karena saudaranya salah jalan, keliru dalam masalah manhaj, sehingga beliau mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Abdul Wahab rahimahullah. Ini bisa jadi, Pak. Dan ini sunatullah berlaku di alam semesta ini. Terkadang yang menjadi musuh itu adalah keluarga kita sendiri. Bahkan ujian telak bagi para nabi adalah kondisi ini. Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang mengujian dakwah beliau? Anak beliau sendiri. Nabi Lut alaihissalam dan Nabi siapa yang jadi dakwah, yang menjadi ujian dakwah beliau? Istrinya sendiri. Nabi Muhammad SAW, siapa ujian dakwah beliau? Paman beliau sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ujian dakwah beliau? Yang paling berat, ayahnya sendiri. Berat apa? Berat. Namun itulah sunatullah. Kondisi halangan-halangan seperti ini tidak akan menjadi membuat kita berhenti daripada menyampaikan kebenaran. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Dan siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka Allah akan tambahkan baginya kebaikan pula. Dan ini bentuk karunia, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Ketika saya dan kita semua melakukan satu kebaikan, jangan dianggap itu free, tidak. Allah pasti akan balas. Kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita apa? Bengkel niat. Bengkel niat kita agar kebaikan kita terus bertambah, bertambah barokahnya. Nah, gitu. Kenapa? Allah tidak akan sia-siakan kebaikan yang Anda lakukan. Ini janji daripada Allah. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu. Bahkan di ayat lain Allah katakan Allah lipat gandakan. Dalam surah Al-An'am Allah mengatakan wa man ya'mal minas dalam surah Al-Qari'ah. Qari'ah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Surah apa itu? Al-Qari'ah Az-Zalzalah. Afwan, jazakallahu khairan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar hal yang sangat kecil sekali, pasti Allah akan tampakkan balasannya. Bahkan dilipat gandakan menjadi apa? Menjadi 10. Dalam ayat lain Allah Taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan lebih. Allah menutup ayat ini, "Innallaha ghafurun syakur." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi maha berterima kasih. Apa maha pengampun? Ini mengampuni semua dosa manusia yang mau kembali kepadanya. Adapun syakur adalah zat yang maha bersyukur. Apa makna syukur, Pak? Allah berterima kasih? Ya. Bagaimana cara bentuk Allah berterima kasih? Allah balas kebaikan kita dengan hal yang semisal, bahkan dilebihkan. Bahkan dilebihkan. Ini bentuk syukur Allah kepada kita. Coba, baik tak Allah? Baik sekali. Padahal semua kebaikan yang kita lakukan ini murni daripada Allah. Allah bantu kita, Allah mudahkan rezeki kita, dapat kita pekerjaan yang baik, kita punya harta, kita besar sedekah, semuanya karunia Allah. Tapi meskipun demikian, Allah tetap balas kebaikan kita. Allah tetap balas kebaikan kita. Jangan anggap senyum kecil, Pak, tidak bernilai di sisi Allah. Anda senyum di hadapan orang tua Anda. Anda senyum di hadapan saudara Anda. Anda berkata baik. Jangan anggap itu sesuatu yang haba'an manthura, bagaikan debu yang tidak ada nilai. Tidak bernilai di sisi Allah. Yang perlu bagi kita adalah lakukan kebaikan adalah semata mencari keridhaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya, ayat 24. Allah berfirman, "Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadhiba." Bahkan mereka mengatakan, ya, yakni dia Muhammad telah mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, dan ini adalah celaan jawab kedustaan klaim daripada orang-orang Quraisy. Jadi ketika Nabi SAW membawa wahyu, yang sebelumnya beliau adalah orang yang dijadikan sebagai orang yang paling jujur, sebagai orang yang dipercaya. Al-Amin gelar Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi masih bermuamalah sebatas muamalah sosial manusiawi. Tapi ketika Nabi telah mendapatkan wahyu, kondisinya berbeda 180 derajat, berubah. Ketika Nabi mengatakan, saya adalah Rasul Allah, yang Allah berikan kepada saya wahyu berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran. Apa jawaban mereka? Iftara 'ala Allahi kadhiba. Muhammad itu dusta. Dia mengatakan bahwasanya dia punya wahyu, dapat wahyu daripada Allah. Pengen jadi Rasul. Nah, itulah bahasa kita. Lebih kurang. Mengklaim dia menjadi Rasul. Iya. Padahal yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah hak, benar. Al-Quran benar-benar wahyu. Dan dia benar-benar Rasul yang Allah SWT utus sebagai apa? Sebagai Rasul untuk kaum muslimin. Maka apa kata Allah SWT membantah pernyataan mereka. Ini kan dusta dia. Kedustaan. Ya, yang disampaikan oleh, yang disepakati oleh kaum Quraisy. Apa kata Allah SWT? Perhatikan yang berikutnya. Fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Apa itu? Andaikan benar engkau berdusta, yakni mengatakan Quran ini adalah karanganmu, tapi engkau katakan wahyu Allah. Berarti ngarang Nabi, kan? Kalau seperti itu realitanya, katakan kepada mereka. Maka Allah, andaikan demikian realitanya, Anda berdusta mengatakan Al-Quran ini Anda tulis sendiri, karya Anda sendiri, karya kerjasama dengan para ahli kitab, terus Anda katakan ini dari Allah. Berarti Anda berdusta. Katakan ya Muhammad, andaikan demikian kondisinya, Allah akan mengunci hatimu. Ini mengunci hati Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak akan bisa berbicara lagi. Kenapa? Allah Maha Mampu. Dan ini diyakini oleh orang Quraisy. Apa maksudnya, Pak? Andaikan Nabi SAW berdusta, maka Allah sanggup untuk membuat lidah Nabi keluh. Tidak ada lagi lafaz Al-Quran yang bisa beliau ucapkan. Tidak akan lagi beliau bisa berdakwah. Kenapa? Karena dia berdusta. Tapi kan kondisinya tidak demikian. Kondisinya tidak demikian. Benar-benar wahyu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran bukan perkataan Nabi. Al-Quran bukan perkataan Nabi. Kata Allah. Hanya definisi Al-Quran yang pertama sekali adalah Al-Quran huwa kalamullahil mu'jaz. Al-Quran adalah ucapan Allah, perkataan Allah yang penuh. Tidak bisa disaingi oleh manusia. Sampai hari ini, Pak, tantangan ini sudah mulai sejak masa Nabi. In kuntum fi raib mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadakum man istata'tum. Andaikan kalian ragu terhadap Al-Quran dibawa oleh Muhammad, kalian mengklaim bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Muhammad, bukan ucapan Allah. Coba datangkan satu surat yang semisal. Oh, tidak cukup itu. Jangan. Kapan perlu panggil orang-orang hebat di antara kalian, profesor-profesor kalian, ahli sastra kalian, ahli bahasa kalian. Ngumpul, bikin simposium, kerjasama, ayo kita bikin surat rakernas, surat nasional gitu, atas semisal Al-Quran. Bisa nggak? Nggak bisa. Dari dulu, Pak. Tantangan itu belum dicabut dari Al-Quran sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini. Tapi tidak seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran adalah mu'jizat. Kalamullah. Baik. Kemudian berikutnya, kata Allah SWT, وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ. Dan Allah akan senantiasa ya
akan menghapus yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya, yakni Al-Quran. Menunjuk bantahan yang kedua bahwasanya Al-Quran bukan perkataan Nabi. Al-Quran ini mampu menghapuskan kebatilan dan mengukuhkan kebenaran. Ini Al-Quran. Apa dalilnya? Apa argumentasinya bahwasanya Al-Quran bisa membantah kebatilan dan mengukuhkan kebenaran? Buktinya adalah Fatu Makkah. Fatu Makkah, mana Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah dalam kondisi beliau tawadhu, menundukkan kepala, rendah hati kepada Allah SWT. Di hari itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Allah dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fathan mubina. Telah berlalu tafsirnya bersama kita di surah Al-Fatih. Ini sungguh kami telah membukakan kepada kau Muhammad kemenangan yang besar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa kemenangan itu? Yakni kemenangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sesuai dengan apa? Petunjuk Al-Quran. Al-Quran menang. Mana kebatilan yang dihapus? Semua berhala-berhala yang ada disembah oleh manusia. Sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan dalam Ka'bah juga ada berhala-berhala besar. Dihancurkan oleh Nabi SAW dengan tangan para sahabat. Bahkan Nabi mengutus para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid, ke daerah tertentu untuk menghancurkan berhala-berhala besar seperti Latta, Uzza, mana dihancurkan oleh tangan Khalid bin Walid atas perintah Nabi SAW. Di hari itu terjadilah tegaknya kebenaran, hancur dan lemahnya kebatilan. Yaitu apa? Segala bentuk kesyirikan kepada Allah SWT. Turunlah Allah ayat yang semisal berbicara tentang ini, surah Al-Isra. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan Nabi Muhammad, kalau telah nampak kebenaran, maka kegelapan akan segera sirna. Apabila telah datang pertolongan, maka kezaliman akan segera hancur. Innal batila kana zahuqa. Karena kebatilan, kezaliman, ya, pasti dia akan hancur dan binasa di muka bumi, dan kemenangan akan selalu kembali kepada tangan kaum muslimin. Tapi pertanyaannya apa? Kemenangan itu kapan datang? Kapan datang kebenaran? Kapan datangnya? Saat umat Islam berani dan bisa melakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat untuk meraih kemenangan. Dahulu kenapa Nabi dan para sahabat menang? Jumlah mereka lebih sedikit daripada kita. Hari ini kaum muslimin 2 miliar di muka bumi. Tapi untuk urusan Palestina tidak selesai-selesai. Ini pertanyaan ini. Para ulama sering mempertanyakan ini. Kenapa kita lemah? Kenapa kita dihinakan oleh musuh kita, Zionis Yahudi, yang jumlah mereka lebih sedikit dibanding kaum muslimin. Tapi seakan-akan mereka menjadi penjajah yang berkuasa. Apa sebabnya? Lemah kaum muslimin. Apakah kita lebih, kalau dilihat dari jumlah, mana lebih banyak kita? Jumlah kita apa jumlah Nabi dan para sahabat dulu? Jumlah kita lebih banyak, Pak. Persenjataan, mana yang lebih oke, lebih keren kita? Persenjataan kita apa persenjataan Nabi dan para sahabat? Kita lebih oke hari ini. Mana? Dulu paling canggih peralatan perang itu apa, Pak? Panah, kan? Itu paling canggih. Hari ini apa? Rudal. Tapi kenapa kita tidak bisa mengalahkan musuh? Karena jawabannya, kata para ulama, umat dalam kondisi lemah. Lemahnya bukan dari sisi jumlah, bukan dari sisi alat perang, tidak. Bukan dari sisi masalah urusan diplomasi, keahlian hubungan bilateral ini dan itu, tidak. Tapi lemah akidah, lemah agama, lemah adab dan akhlak. Jadi terbukti. Ya, terbukti. Coba lihat, Pak. Kalau ada bagaimana akidah umat hari ini. Lemah sekali kita. Lemah sekali. Kita tidak tahu membedakan mana yang sawah dan mana yang pemata, mana yang kebenaran, mana yang kebatilan. Tidak tahu lagi. Loyalitas kita taruh di sembarang saja. Loyalitas dan kesetiaan terkadang kita taruh kepada orang kafir, adapun kebencian kita taruh kepada orang Islam. Dan dulu contohnya saja, ketika mati dahulu seorang reporter Nasrani, kemudian ditembak oleh orang Yahudi. Banyak kaum muslimin yang menyolatkan. Bahkan salat gaib di mana-mana. Untuk siapa? Untuk reporter Nasrani. Padahal dia Nasrani, walaupun dia berbuat baik. Mana loyalitas? Di mana akidah kita? Orang kafir mati boleh sholat gaib? Gak boleh. Nabi saja dilarang, paman beliau. Apa kurangnya? Paman. Bahkan menolong dakwah beliau Abu Talib. Tapi boleh tidak Nabi mendoakan beliau? Gak boleh. Apa masalahnya di sini, Pak? Akidah. Coba kalau umat kita akidahnya lurus, akidahnya benar, pertolongan pasti akan datang. Masjid mana yang lebih ramai daripada stadion?
Mana lebih ramai masjid pada stadion, Pak? Kita adakan sekarang informasi, Abu Ikram memberikan informasi. Akan ada nanti kelas di Masjid Tauhid bersama Ustaz Wadi. Ada kelas nanti di Masjid Jami Community, ada kelas tafsir contohnya. Anak-anak muda di mana kita, Pak? Ada yang hadir anak muda? Paling satu dua yang hadir. Coba kalau ada event, nanti ada apa namanya World Cup di Qatar gitu. Orang Indonesia, Pak, itu nungguin. Dari jam berapa ditungguin? Karena jam kita Indonesia dan Qatar kan berbeda, Pak. Selisihnya 4 jam ya. Mainnya di sini jam 10. Di Indonesia jam berapa, Pak? Pukul 2 pagi. Itu, Pak, nungging ya. Apa? Bertanggang. Sampai pagi ditungguin. Sampai jam 2. Abang dulu kayak kopi, cerita-cerita dulu. Udah kita. Dibikin apa namanya itu, layar besar. Itu yang terjadi. Pertanyaan, apakah layak Allah SWT menurunkan pertolongan kondisi umat seperti ini? Makanya sangat bagus perkataan Imam Malik. Lan yufli hadhil ummah illa bima salaha bihi awal. Umat ini tidak akan pernah menang. Umat ini tidak akan memiliki tidak akan meraih kemenangan. Tidak akan beruntung. Tidak akan disegani oleh musuh sampai semua umat kaum muslimin kembali kepada apa yang telah diyakini, yang telah dipelajari, yang telah diamalkan oleh generasi awal umat ini. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabat. Maka hari ini kalau mau mengembalikan Palestina ke tangan kaum muslimin, tidak ada jalur lain, Pak. Tidak ada jalur lain cara yang lebih tepat kecuali manusia umat Islam kembali kepada agamanya. Tinggalkan riba, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan maksiat, ramaikan masjid dengan ibadah dan majelis ilmu. Maka pertolongan Allah akan datang. Allah Maha mudah untuk menolong kaum muslimin. Walaupun saya Bapak tidak ahli dengan nuklir, tapi akan Allah utus orang-orang yang gentleman, orang-orang yang ahli dalam masalah bagaimana menyusun taktik perang untuk mengalahkan Israel, untuk mengalahkan Yahudi. Udah insya Allah. Ya. Saya pernah, Pak, ada satu orang dahulu, orang yang anak muda, dia itu tamat SMA. Kalau dari sisi bagaimana Allah, saya melihat ya, bagaimana Allah kalau berkehendak mudah baginya untuk memberikan potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain kepadanya. Orang itu dia tamat SMA cuma, tapi dia jurusannya jurusan kayak kimia gitulah. Dahulu dia pernah di orang Padang, Pak, orang Pariaman, tapi sudah meninggal, anak muda. Dia pernah diundang oleh salah satu profesor di ITB, bahwasanya dia memiliki kemampuan membuat semacam uh, uh, semacam bom atau rudal misalnya, itu dibikin sendiri dengan karyanya sendiri. Dia belajar rajin, tetapi dia cuma teman SMA, Pak. Diundang oleh salah seorang profesor dari ITB. Kemampuannya, Pak, sederhana. Tapi katanya, saya bisa meledakkan suatu daerah itu hanya dengan modal yang sederhana gitu kan. Tanpa saya harus menyerang radiusnya mungkin sekian kilo, tanpa harus menyerang ke negeri itu. Dan kemampuannya Pak itu masih di taraf tamat SMA waktu itu. Belum sempat dia kuliah. Namun saya melihat bagaimana kok bisa dia cuma duduk di rumah tapi bisa menghancurkan negeri situ, negeri sana. Hanya dengan Dengan kata enter. Enter udah hancur di sana. Itu bisa dia, Pak. Bisa dia. Cuma qadarullah, karena ada orang yang hasad kepadanya, tapi dia, Pak, bisa membuat minyak itu bensin itu dari plastik, Pak. Ada alatnya. Saya sampai ke daerah itu. Nah, ternyata ada, Allah alam, dia meninggal dengan sebab tadi. Ternyata di tempat dia kerja itu tiba-tiba meledak. Alat yang digunakan untuk membuat sampah yang sudah harusnya dibuang diolah menjadi minyak bensin. Nah, itu terkenal di Padang dahulu. Iya. Kemudian dia meninggal dunia karena sebab ledakan itu. Allah alam, ada yang mengatakan ada yang hasad kepadanya karena dia diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Tapi dia mengaji sunnah setelah. Dahulu dia sangat semangat untuk jihad. Tapi kembali kepada kajian salaf. Dan dia berniat akan mengabdi untuk agama ini. Cuma qadarullah dia meninggal dunia. Sampai disebutkan di berita di surat kabar telah meninggal sang ustaz. Ustaz itu dia hafalannya sangat kuat sekali. Kenapa saya sampaikan ini, Pak? Dalam masalah kondisi kita di Palestina hari ini. Demikian kalau Allah SWT menghendaki pertolongan terhadap kaum muslimin, karena dimunculkan orang-orang hebat di antara kita. Pertolongan. Kenapa? Ketika sebab-sebab pertolongan itu layak diberikan kepada kita. Sebab-sebab pertolongan kita lakukan, maka pertolongan itu akan datang kepada kita. Itu maksudnya. Jadi oleh karena hari ini kondisi yang kaum muslimin lemah, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada agama kita.
Bukan kembali kepada sinema ya, kembali kepada stadion bola, tidak. Kembali kepada catur, main bola, tidak. Melemahkan kita. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Yani Allah mengetahui apa yang perkara gaib. Hal yang ada di dalam dada manusia, teman-teman. Rencana, niat, dan yang semisalnya ini perkara gaib bukan? Gaib, Pak. Siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengukur apa niat manusia, tidak. Tapi kita hanya bisa mengukur perbuatan manusia. Adalah masalah hati, da'il qulub li'allamil ghuyub. Kita serahkan urusan hati ini pada zat yang mengetahui hal yang gaib. Tak tahu kita, saya tak tahu apa niat Pak Fitra, tak tahu saya. Tapi kita bisa menghukum perbuatan. Kita menghukum apa? Menghukum perbuatan. Banyak kaidah kata para ulama, nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarair. Kita diperintahkan hanya mengukur untuk apa? Mengukur apa perbuatan manusia. Adapun masalah hati kami kita tidak tahu. Iya. Contoh kalau ada orang mencuri, niat saya baik Pak. Maka gimana sikap kita? Ya saya tidak peduli niat Anda baik atau buruk, tidak tahu saya. Yang penting perbuatan Anda mencuri. Ya sekarang hukumannya mencuri. Kenapa? Ukuran tidak tahu kita. Urusan hati tidak tahu kita. Adapun Allah SWT dialah satu-satunya yang mengetahui urusan hati manusia. Oleh karenanya kita tidak perlu bermuka dua. Baik. Allah mengatakan dalam ayat lain, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan niat yang tersimpan di dalam dada. Kemudian berikutnya kata Allah, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan Allah SWT dialah yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini teman-teman merupakan ayat yang memberikan kabar gembira bagi kita kaum muslimin terkhusus dan kepada seluruh manusia secara umum, di mana Rabb yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Maha penerima taubat. Tidak ada dosa dalam kehidupan dunia ini teman-teman tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mau taubat. Atau orang musyrik, orang yang telah membunuh manusia 99 kemudian digenapkan 100 ketika jawaban tidak sesuai dengan harapan. Dibunuh genap 100. Kemudian dia bertemu dengan orang yang tepat. Apakah saya telah membunuh 100 orang? Apakah saya masih ada peluang taubat? Katanya benar. Andaikan Anda jujur untuk bertobat, pergilah ke negeri fulan, negeri yang saleh, negeri yang di dalamnya banyak masyarakat melakukan ketaatan. Jangan kembali ke negeri yang bermaksiat. Tadi dia berjalan, Allah terima taubatnya. 100 orang dibunuh. Dosa apa yang lebih besar begitu? Besar. Dengan syarat apa? Kejujuran taubat. Kejujuran taubat. Allah terima. Dan ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada kita. Bahwasanya setiap orang yang berdosa pasti diampuni oleh Allah SWT. Dengan syarat taubatnya jujur. Dan syarat taubat itu ada 3 ya Pak. Taubat sambal cabai ya. Habis panas, habis pedas, ulang lagi. Boleh gitu kan. Taubat yang benar adalah taubatan nasuha. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Syarat taubat ada 3. Pak Imam An-Nawawi rahimahullah, taubat itu syaratnya 3. Satu apa? Apa syarat taubat, Pak? Menyesali, al-iqla'. Ini orang yang bertaubat syaratnya ada 3. Kata para ulama, di antara syarat taubat adalah 1, yakni al-iqla'ul fawri anil maksiyah. Dia segera meninggalkan jenis maksiat itu. Umpama kita jatuh di satu maksiat, umpama masih melakukan narkoba, tinggalkan narkoba itu langsung. Riba, tinggalkan riba itu langsung. Tinggalkan jenisnya, lari. Yang kedua syaratnya apa? Wal istighfar, penyesalan. Memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku menyesali perbuatan ini, ampuni dosa. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah berjanji tidak mengulangi dan kemudian iringi hari-hari kita dengan melakukan ketaatan. Ini kalau syarat kepada Allah SWT, hubungan kita dengan Allah. Adapun dengan manusia, kembalikan hak manusia yang sudah kita ambil. Ini syarat taubat. Nah, Allah mengatakan di sini, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadi. Allah senantiasa menerima taubat daripada hamba-hambanya. Di sini, Pak,
Allah menggunakan kata yaqbal. Yaqbal fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Apa mana mudhari'? Yani memberikan faedah istimrar. Senantiasa kontinu Allah menerima tobat manusia selama dua keadaan belum mampir kepadanya. Satu, nyawa belum berpisah dengan jasad. Yang kedua, sebelum terbitnya matahari dari anak. Kalau sudah di arah terbalik, Pak, habis pintu tobat tertutup. Pintu tobat tertutup. Baik. Kemudian, di antara ayat yang sangat memberikan harapan dalam agama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran bagi siapapun yang ahli maksiat puluhan tahun umurnya dihabiskan untuk menyelisih agama Allah. Jangan ragu Anda untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda jujur dalam niat. Allah berfirman di surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam hidupnya, melampaui batas dalam maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian ragu, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an di sini dalam bentuk apa? Sigat nakirah, memberikan faedah umum. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan ini adalah min arja al-ayah fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Jangan kalian berputus asa, walaupun kalian melampaui batas. Oleh karena teman-teman, orang kalau tahu konsep Islam dengan benar, konsep Al-Quran dengan benar, maka tidak ada namanya kata putus asa, apalagi mengambil jalan pintas dengan membunuh diri. Tidak ada itu. Tidak ada. Islam mengejarkan konsep yang jelas. Jangan putus asa. Dan Allah senantiasa meminta apa? Menerima taubat hamba-hamba yang kembali kepadanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan semua dosa-dosanya. Orang kalau musyrik, orang berbuat syirik, dosa yang paling besar. Hatta dosanya sepenuh langit dan bumi. Ketika dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosanya, dan Allah terima taubatnya, dan dosanya diampuni, dihapuskan. Bahkan ada ayat yang paling indah, Pak, dalam Al-Quran. Yang bagi saya itu ayat yang suka saya untuk membacanya dalam surah Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan tentang taubat, kata Allah apa? Wa man taba wa amila salihan, apa? Illa man taba wa amila amalan salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Sesungguhnya kecuali orang yang bertobat kepada Allah. Kemudian ada kata fayubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Setelah Allah terima taubat mereka, Allah ganti keburukan tadi dengan plus kebaikan. Jadi umpama dia punya 10 kebaikan, 10 keburukan, Allah catat di sana 10 kebaikan. Ini ayat apalagi yang lebih indah daripada ini, Pak. Dia berbuat dosa, kemudian dia taubat kepada Allah. Allah terima taubatnya. Yang timbangan dosa tadi Allah isi dengan pahala. Kemaksiatannya, dosa-dosanya dihapuskan, kemudian pahala ditanam di sana. Siapa yang lebih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang beriman tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berdosa, taubat, kembali kepada Allah. Tidak mesti syarat orang syarat masuk surga itu tidak pernah buat dosa. Tidak mesti, Pak. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penduduk surga dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan hendaklah kalian segera menuju rahmat dan ampunan Allah dan menuju surganya seluas langit dan bumi. Allah sebutkan tuh item-itemnya, sifat-sifat orangnya. Di antaranya apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang berbuat fahisyah, yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim atas diri mereka. Dzakarullaha fastaghfaru. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dan mereka segera mengingat Allah dan mereka Allah meminta ampunkan atas dosa-dosa mereka. Walladzina walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan maksiat itu. Yang tercela dalam agama kita apa? Buat maksiat diingatkan masih terus. Itu tercela. Itu yang berbahaya, berpotensi akan menjadikan seseorang dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Kenapa? Continue dalam berbuat maksiat. Udah diingatkan, ini dosa apa, ini maksiat, ini haram, masih tetap. Ini bahaya. Tapi kalau umpama dia berbuat dosa, jatuh kepada dosa, kemudian diingatkan, atau dia ingat sendiri karena dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia bertobat, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku telah berlebihan. Kemudian dalam sebulan lagi, 2 bulan lagi, berbuat maksiat yang sama, kemudian dia tobat kepada Allah. Orang seperti insya Allah dia masuk surga. Kenapa? Tidak syarat
Tidak mesti orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersih, tidak pernah sama sekali berbuat dosa. Tidak ada itu, Pak. Konsep dalam agama kita, Anda berbuat dosa, kembali ke jalan Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Hendaklah kalian berlari kembali ke jalan Allah. Jadi kalau untuk urusan taubat segera. Allah katakan, kata farra ini berlari, bukan jalan santai, tidak. Kembali, segera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Yang namanya ajal, tidak ada jaminan Anda masih hidup untuk esok hari. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semoga bermanfaat faedah daripada ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian untuk pelajaran yang bisa dibawa pulang, Pak. Pertama, saya ambilkan dari tafsir Aisyah Tafsir oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Pertama, teman-teman, faedah bisa kita bawa pulang. Satu adalah takrir hakul qarabah wa wujubul mawaddati fiha. Wa wujubu al-mawaddati fiha. Yaitu ketetapan bahwasanya ada hak-hak persaudaraan yang mesti kita jaga berdasarkan ayat tadi, illal mawaddata fil qurba. Hak persaudaraan teman-teman dijaga. Jangan sampai karena harta kita, masalah warisan kita bertengkar sampai bermusuhan, sampai bunuh-bunuh, enggak boleh. Hak kekerabatan, rahim perlu kita jaga. Kemudian hendaklah kita saling mencintai dalam masalah keluarga. Kita cintai keluarga. Hatta keluarga kita kafir. Keluarga kita kafir, masih kita boleh mencintai mereka. Tapi bukan dalam urusan agama, namun dalam masalah muamalah dunia. Wahtiramu qarabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa takdiruha. Dan hendaklah kita menghormati ahlul bait, yakni kerabat Rasul, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Ini hendaklah kita hormati. Yang disebut dengan apa? Ahlul bait. Karena ahlul bait mesti kita cintai. Mereka punya hak atas kita. Namun dalam apa? Dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan berarti apa? Kalau dia memang benar-benar ahlul bait kita hormati. Tapi kalau dia hanya pengakuan saja, karena ada orang kan nama ahlul bait ini mulia, Pak. Tapi banyak pengakuan. Oh, saya ini cucu Nabi, Pak. Oh, saya ini ada darah Nabi. Kalau umpama dia mengaku seperti itu, boleh kita berikan hak penghormatan. Tapi bukan berarti dia, kalau dia salah tetap kita benarkan, tidak boleh juga, Pak. Walaupun namanya habaib. Kalau di Irak namanya Aitir namanya. Aitir namanya. Aitir itu orang yang memiliki darah keturunan Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah tabarru'atir Rasul SAW minal iftira' ala Allah. Bahwasanya Nabi bersih daripada kedustaan atas nama Allah. Nabi tidak mengada-ngada dalam urusan agama. Beliau apa yang disampaikan oleh Allah, itu yang disampaikan. Yang diharamkan oleh Allah, itu yang beliau larang. Tidak ada beliau dari keinginan beliau, tidak ada. Kenapa? Beliau manusia biasa. Beliau menyampaikan wahyu dengan sebenarnya. Kemudian mudha'afatul hasanat, dan Allah senantiasa menambah, melipat gandakan kebaikan manusia apabila dia adalah orang beriman yang bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah wujub taubat, kewajiban taubat kalau kita melakukan kesalahan. Wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa dan permintaan orang-orang beriman. Semasa kita selalu berminta kepada Allah, Pak, Allah pasti akan kabulkan dan Allah tidak pernah mendustai janjinya. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.